Berbicara terkait dengan pembangunan yang lagi berjalan, yaitu pembongkaran pagar alun-alun Tugu sekaligus memperbarui taman yang ada di dalamnya. Proses penganggaran memang cukup keras waktu itu ketika di kebijakan umum anggaran PPAS tahun anggaran 2023 dibahas, itu muncul angka bervariasi, artinya berganti-ganti angka itu. Sehingga karena ini menyangkut fasilitas publik yang sangat menarik dan strategis, yaitu alun-alun bundar pusat kota, maka itu menjadi pembahasan yang cukup keras di DPRD. Sehingga ketika kami membahas anggaran dan perencanaan itu, kami harus konsultasi ke Jakarta, ke Kementerian Dalam Negeri yang kebetulan waktu itu yang menerima orang asli Malang juga. Dari konsultasi itu sudah mendapatkan rekomendasi. Kemudian kami balik ke Malang. Di Malang pun masih menjadi perdebatan. Akhirnya kami ketemu dengan Pak Wali. Saya ikut waktu itu. Pak Wali tetap menekankan bahwa harapannya alun-alun ini ada perubahan wajah. Dari sana terus kita lakukan pembahasan dan akhirnya boleh dikatakan hampir voting. Tetapi kami di DPRD ini sebisa mungkin menghindarkan dari voting kecuali musyawarah mufakat. Akhirnya disetujuilah anggaran itu di tahun anggaran 2023 ini. Awal anggaran 7M. Awal anggaran yang disetujui itu 7M, kemudian yang saya dengar turun menjadi 6, berapa, dan hari ini lelang pekerjaan yang saya ketahui itu di angka 5, ketika kami konsultasi ke Jakarta pun ternyata orang itu, si ibu siapa saya lupa namanya, tapi pejabat di Kementerian Dalam Negeri ngomong bahwa saya kalau ke Malang itu nginep di hotel sekitar Tugu, dan saya selalu kalau sore hari itu selfie di sana karena nuansanya luar biasa bagus. Itu pun ketika ke Malang, Badan Anggaran dan tim anggaran, saya masih punya rekamannya. Saya sampaikan kepada teman-teman tim anggaran, kepada teman-teman Badan Anggaran, ngapain kita konsultasi kemarin ke Jakarta kalau masih harus terus dibahas masalah ini. Keinginan Pak Wali saya memang merubah wajah. Landscape alun-alun bundar menyatu dengan balai kota itu menjadi keinginan Pak Wali Kota. Kalau tidak ada pagar ya sekalian tidak ada taman. Alun-alun Tugu itu kan dulunya bukan taman juga, cuma alun-alun tempat orang-orang nongkrong, orang-orang Belanda nongkrong, orang-orang ingin mencari angin di sana. Baru di zamannya Pak Karno itu dibangun resmi, memang tidak ada pagar, tetapi dari berbagai faktor akhirnya ada pagar. Saya ingat persis, pagarnya dulu adalah dari besi. Karena saya sekolah itu juga di SMA Negeri 4, itu tempat saya nongkrong dulu dan bisa masuk juga dipagari. Kemudian proses berjalannya waktu, pagarnya tidak match ataupun kurang baik, maka diganti pagar model beton seperti yang hari ini kita lihat, dan hari ini pula kita lihat untuk dibongkar. Kalau saya pribadi, saya keberatan di sisi anggaran waktu itu. Satu sisi anggaran, yang kedua, ngapain sih dibongkar kondisinya masih baik, kecuali kalau kondisi itu sudah rusak parah, itu bisa dilakukan penggantian. Tetapi kondisi masih sangat baik, masih sangat kuat, tetapi dibongkar. Terjadi dua perdebatan, dua silang pendapat. Yang satu termasuk saya, mbok ya jangan, karena masih banyak kebutuhan-kebutuhan yang harus dikucurkan kepada masyarakat, yang harus dilakukan untuk pengentasan kemiskinan. Bahkan waktu itu saya sempat bicara, kalau toh kemiskinan di Kota Malang ini clear, habis, monggo lah, apapun yang mau dilakukan untuk Kota Malang ini kami akan selalu menyetujui. Akhirnya kan harus terjadi kompromi antara DPRD dengan pemerintah kota
dan DPRD harus mau tidak mau harus menyetujui anggaran itu di pembahasan APBD tahun 2023. Tetapi ada yang masih tetap bertahan untuk tidak. Saya salah satunya. Sebelum Pak Wali habis masa jabatannya, September, tanggal 24 September ini, makanya hari ini kan kita lihat ngebut, siang malam dikerjakan, harapannya sih sebagai tinggalan rupanya. Tinggalan dari Pak Wali ingin meninggalkan sesuatu yang berkesan di masyarakat. Kalau kemarin saya juga bicara dengan Pak Wali Kota kan menyatakan dengan jelas bahwa itu anggaran itu kecil. Tetapi seyogianya karena itu beranggaran sekecil apapun dan menggunakan uang APBD, maka ya harus transparan kepada masyarakat. Betul, di Komisi C waktu itu kami minta untuk ngecek, tidak ada. Mungkin di lingkungan hidup. Di Komisi D yang bermitra dengan bagian umum Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Malang, kami minta ngecek, juga tidak menemukan kegiatan, rencana kegiatan itu. Nah ini perencanaannya berbeda antara perencanaan pembongkaran tugu alun-alun dengan yang hari ini dilakukan, yaitu membongkar tugu pagar balai kota, tidak satu kesatuan. Artinya secara umum bahwa konsep pembangunan di alun-alun, di seputaran alun-alun tugu ini tidak menjadi satu kesatuan. Kepingin ini ditambang ini, kakean ngono dikurangi, kan seperti itu. Dan itu mestinya tidak boleh terjadi. Saya kemarin dialog dengan Pak Wali supaya tegak lurus dengan Tugu dan Balai Kota. Padahal bangun kawasan Tugu ini dulu adalah satu kesatuan, gedung DPRD, Balai Kota, dan Tugu. Makanya pagarnya kan sama, bentuknya sama, bahannya juga sama. Itu yang kemarin dilakukan. Tetapi hari ini kan jomplang. Di Balai Kota sudah terbuka seperti itu, sedangkan di gedung DPRD masih memakai pagar lama, yaitu pagar batu. Sebetulnya kalau demo, saya ini kan tukang demo. Dari dulu saya tukang demo. Sebetulnya kalau kita penanganan demo dengan baik, itu ya tidak sampai terjadi sesuatu. Di gedung DPRD ini hanya sekali ya terjadi insiden sampai lempar-lempar, kaca pecah dan lain-lain, hanya sekali, dan itu memang disetel oleh para pendemo untuk chaos dan kita tidak melayani itu. Sedangkan yang di Balai Kota, kekhawatiran saya di samping sisi keamanan, justru yang utama itu komunikasi dengan DPRD nihil. Ini boleh dicek kepada seluruh anggota DPRD. Tidak ada satupun yang tahu, teman-teman kami di sini, rencana pembongkaran pagar Balai Kota tersebut. Itu yang sebetulnya kami sayangkan, apalagi Pak Wali juga sudah berstatement itu anggarannya kecil dan hanya memberi uang rokok saja. Padahal saya tahu persis pekerjaannya kan kalau tidak salah ya 2 hari 3 malam itu. Karena malam pun mereka juga bekerja untuk menyelesaikan pembongkaran itu. Maksudnya baik, saya tahu persis biar menyatu antara Balai Kota dengan Tugu. Tetapi faktor lain, karena itu bangunan tempat yang sangat strategis, mestinya lah kami ini sebagai wakil rakyat diberitahu, minimal ditelepon. Karena apa sih? Pengaduan rakyat itu bukan ke Pak Wali, banyak ke wakil rakyat. Saya ingatkan bahwa Pak Wali itu bukan wakil rakyat. Yang disebut wakil rakyat adalah anggota DPRD Kota Malang, walaupun sama-sama dipilih oleh rakyat. Saya khawatir aja kalau seperti itu muncul, saya khawatirnya muncul wali kota baru nantinya juga merubah itu lagi. Ini kan ya muspro akhirnya. Mestinya pembangunan di Kota Malang ini komprehensif lah. Mulai perencanaan desainnya sampai dengan pelaksanaan pembangunannya, dan desain ini pun nanti coba aja kita lihat. Kalau dari atas bagus. Apakah orang menikmati taman ini harus dari atas? Kan tidak, harus di bawah.
Mudah-mudahan hasilnya lebih baik daripada taman yang ada dulu. Tidak hanya insiden, tetapi ketika demo besar di gedung DPRD, ya sudah, saya nggak jamin kalau taman itu tidak menjadi rusak karena diinjak-injak massa. Justru kalau kecelakaan itu saya baca di media kan Pak Wali justru itu pertanda bahwa pagar itu harus dibongkar. Ya ini berseberangan pikiran dengan saya justru supaya ketika ada sesuatu tidak nemen-nemen. Kalau kosong seperti itu kan kemungkinan kendaraan melaju kencang ya langsung tidak karu-karuan itu. Yang ada pagar, ya, dan itu nggak sampai merusak taman, hanya merusak pagarnya. Tetapi kalau nanti kan merusak tamannya. Saya berharap ini adalah pelajaran penting bahwa segala sesuatu itu jangan hanya berdasarkan keinginan, tetapi kebutuhan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Saya melihat bahwa ini adalah keinginan karena ketika saya reses masuk di wilayah kelurahan di mana Tugu itu berada, tidak ada satupun orang Kidul Dalem, ini berada di kawasan Kidul Dalem, yang menyatakan setuju pagar ini harus dibongkar dan diganti baru. Karena apa? Mereka masih membutuhkan banyak anggaran. Saya melihat di Kelurahan Kidul Dalem sendiri pun yang di tepi sungai banyak rumah-rumah yang tidak layak huni. Mbok itu dulu yang dikerjakan, baru mengerjakan landscape keindahan Kota Malang.